Halo teman-teman, selamat datang di Chemistry is Fun Indo. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu materi kimia yang ada di kelas 11. Stay tune! Kalian tahu nggak sih apa bedanya jeruk dengan sabun? Jeruk memiliki rasa yang masam dan menyegarkan. Rasa masam tersebut karena jeruk mengandung zat asam, yaitu asam sitrat. Beda halnya dengan sabun. Sabun, bila tidak sengaja tercicipi indera pengecap, akan terasa pahit dan terasa licin di kulit. Hal itu dikarenakan terdapat natrium hidroksida di dalamnya. Senyawa tersebut termasuk ke dalam golongan basa. Nah, dari kedua contoh tersebut, yuk kita pelajari lebih lanjut apa itu konsep asam dan basa. Berdasarkan dengan sifat asam dan basa, larutan dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu bersifat asam, bersifat basa, atau bersifat netral. Meskipun asam dan basa memiliki rasa yang berbeda, tidaklah bijaksana untuk menunjukkan keasaman atau kebasaan dengan cara mencicipinya, karena banyak diantaranya yang dapat merusak kulit atau bersifat racun. Salah satunya adalah asam sulfat, dapat menyebabkan luka bakar yang serius. Nah, bila larutan tidak boleh dipegang atau tidak boleh dicicipi, bagaimana kalian tahu cara menunjukkan asam atau basa suatu larutan? Berkat pengalaman dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli kimia, kini telah tersedia cara praktis untuk menunjukkan keasaman atau kebasahan suatu larutan, yaitu dengan menggunakan indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat-zat warna yang mampu menunjukkan warna berbeda pada larutan asam dan basa. Seiring berjalannya waktu juga tersedia pH meter. Mari kita simak indikator asam basa yang pertama. Kertas lakmus merah dan lakmus biru. Kertas lakmus ini sangat mudah digunakan. Kita tinggal mencelupkan kertas lakmus ini ke dalam suatu larutan. Bila lakmus biru berubah menjadi merah dan lakmus merah tetap berwarna merah, maka simpulannya larutan tersebut adalah larutan asam. Kemudian, bila lakmus biru tetap berwarna biru, tetapi lakmus merah berubah warna menjadi biru, maka larutan itu adalah larutan basa. Sementara, bila lakmus biru tetap berwarna biru dan lakmus merah tetap berwarna merah, maka larutan tersebut adalah larutan netral. Dapat disimpulkan bahwa lakmus biru menunjukkan sifat basa dalam larutan, sementara lakmus merah menunjukkan sifat asam di dalam larutan. Nah, lanjut ke indikator asam basa yang kedua. Indikator universal. Perbedaan indikator ini dengan kertas lakmus yaitu pada indikator universal selain bisa menunjukkan keasaman atau kebasahan suatu larutan juga dapat menentukan berapa pH di dalam larutan. Untuk lebih teliti dalam menentukan pH, kalian dapat menggunakan pH meter yang akan dijelaskan setelah ini. Penggunaan indikator universal cukup mudah dengan cara mencelupkan kertas indikator universal pada larutan. Diamkan beberapa menit, kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Setelah itu, bandingkan perubahan warna dengan warna standar yang tertera pada kotak. Nah, kalian bisa simpulkan larutan ini termasuk larutan apa dengan pH-nya berapa. Mudah bukan? Dan sekarang kita bahas apa itu pH meter. pH meter. Sifat asam basa dari suatu larutan juga dapat ditunjukkan dengan mengukur pH-nya. pH adalah suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Bila larutan asam memiliki pH lebih kecil dari 7, larutan basa memiliki pH lebih besar dari 7, sedangkan larutan netral memiliki pH sama dengan 7. Cara menggunakan pH meter sangat mudah, dengan cara mencelupkan pH meter ke dalam larutan. Kita bisa ambil contoh dari gambar pada video ini. Tertera angka 7,6 pada pH meter, yang artinya
pH lebih besar dari 7. Dapat disimpulkan larutan tersebut adalah larutan basa. Sekian video kali ini, lanjut nonton part 2-nya ya. See you, bye-bye!